Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Johan Renaldi Pati dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep pemrosesan dalam sistem terdistribusi. Ya, pemrosesan dalam sistem terdistribusi adalah suatu proses pemrosesan data yang dilakukan pada beberapa komputer yang terhubung dan saling berkomunikasi melalui jaringan. Dalam pemrosesan terdistribusi, tugas atau pekerjaan yang kompleks dibagi-bagi dan dikerjakan secara bersama-sama oleh beberapa komputer sehingga mempercepat waktu pemrosesan dan meningkatkan efisiensi sistem. Konsep pemrosesan dalam sistem terdistribusi melibatkan beberapa elemen penting seperti thread, client server, dan agent. Ya, yang pertama yaitu thread. Thread adalah unit pemrosesan kecil yang berjalan pada sebuah proses. Thread digunakan untuk mempercepat pemrosesan tugas dan meningkatkan efisiensi sistem. Dalam sistem terdistribusi, thread dapat dianggap sebagai subproses yang berjalan secara independen namun saling berbagi sumber daya dengan proses utama. Ya, ini adalah contoh proses thread di mana terdapat single-threaded dan multi-thread. Yang berikutnya itu multi-rate server. Multi-rate server dalam sistem terdistribusi adalah server yang dapat menghandle beberapa koneksi dari klien secara bersamaan. Server ini menggunakan konsep multi-threading di mana setiap koneksi klien dihandle oleh thread yang berbeda. Dengan menggunakan multi-rate server dapat menangani banyak permintaan klien dalam waktu yang bersamaan sehingga meningkatkan kapasitas dan kinerja sistem secara keseluruhan. Multi-rate server biasanya digunakan untuk aplikasi yang memiliki permintaan tinggi seperti web server atau server basis data. Dalam multi-rate server, setiap thread menangani permintaan klien secara independen dan paralel sehingga meningkatkan responsivitas sistem dan meminimalkan waktu tanggapan. Ini adalah contoh proses multi-rate server di mana terdapat 3 yaitu many to one, one to one, dan many to many. Yang pertama itu many to one model, yaitu memetakan banyak user level thread ke satu kernel thread. Kemudian pengaturan thread dilakukan di user space. Kemudian efisien tetapi ia mempunyai kelemahan yang sama dengan user thread. Tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Yang kedua yaitu one-to-one model. Memetakan setiap user thread ke kernel thread, menyediakan lebih banyak konsekuensi dibandingkan many-to-one model. Keuntungannya sama dengan keuntungan kernel thread. Kelemahannya setiap pembuatan user thread membutuhkan pembuatan kernel thread yang dapat menurunkan performa dari sebuah aplikasi. Yang ketiga itu many-to-many model. Multiplexes banyak user level thread ke kernel thread yang jumlahnya lebih kecil atau sama banyaknya dengan user level thread. Jumlah kernel thread dapat spesifik untuk sebagian aplikasi atau sebagian mesin. Developer dapat membuat user thread sebanyak yang diperlukan, dan kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Ketika suatu thread menjalankan blocking sistem call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain untuk melakukan eksekusi. Yang berikutnya itu proses client server. Client server adalah model arsitektur yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu client dan server. Client adalah komputer atau perangkat yang meminta layanan dari server, sedangkan server adalah komputer atau perangkat yang menyediakan layanan kepada klien. Kedua komponen ini saling berkomunikasi melalui jaringan untuk memproses tugas atau data. Arsitektur client server dalam sistem terdistribusi adalah model arsitektur yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu client dan server. Ya, seperti yang sebelumnya, client adalah komputer atau perangkat yang meminta layanan dari server, sedangkan server adalah komputer atau perangkat yang menyediakan layanan kepada klien. Dalam arsitektur client server dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu server terpusat atau centralized server dan server terdistribusi atau
distributed server. Yang pertama, centralized server. Server terpusat adalah server yang memproses semua permintaan dari klien dan memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh klien. Yang berikutnya, distributed server, yaitu terdiri dari beberapa node atau komputer yang terhubung dan bekerja sama dalam memproses permintaan dari klien. Yang terakhir yaitu proses agent. Agent adalah program atau entitas yang berjalan secara independen dan bertanggung jawab atas tugas tertentu dalam sistem terdistribusi. Agent dapat bekerja sendiri atau bersama-sama dengan agent lain untuk memproses tugas atau data secara efisien. Karakteristik dari agent sendiri, yang pertama, autonomi, kedua, intelligent, reasoning, dan learning, dan terakhir atau ketiga, mobility dan stationary. Yang berikutnya, delegation, reactivity, proactivity, dan goal oriented, dan communication and coordination capability. Ya, sekian dan terima kasih dari apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen. Sekian dan terima kasih.